ya ada masukan, ada hujatan, ada yang konstruktif, ada yang tidak konstruktif, tapi ya paling tidak saya bisa menyisir gitu, mana poin-poin yang bisa menjadi pembelajaran buat saya sebagai menteri muda gitu loh. Jadi ya, Oke, walaupun tapi hinaan itu juga pembelajaran loh, Mas Dedi. Itu juga benar, menambah benar. kekebalan kita gitu. Weh, tapi nih kalau kita liatin komen nih dari tadi komen nih, hampir semua komen itu jawabnya cuman komennya gini, sekolah dong, buka dong, Iya, bosen sekolah daring dibuka nih. kan, sekolah dibuka. Saya Iya, mencoba, saya semua tuh. mencoba dengan sangat keras untuk tidak melihat komen-komen di sini, Mas Dedi. Saya nggak tahu, saya ini pertama kali IG live. Karena dulu waktu saya masih di IG belum ada nih IG live, jadi saya agak sedikit Oh, sosmed gaptek, gitu oh ya. betul, Tapi, betul, betul. tapi kalau Mas Dedi gimana sih caranya tips-tipsnya bisa IG live tapi tidak distracted dengan komen-komennya? Itu gimana caranya? Agak sulit memang. Jadi kita harus mata kalau bisa dipecah dua, atas satu, bawah satu, itu satu sambil lihat komen, satu sambil ngomong. Agak sulit memang. Apalagi kalau komen-komennya kayak begini nih. Karena komennya, nah ini nih bro, komen-komen akan terus seperti ini nih. Mengatakan bahwa tolong buka sekolah. Semuanya ngomongnya buka sekolah. Kita pernah bahas itu Betul, di podcast kita kan ya. Nah, betul. yang menarik nih buat orang-orang yang nggak tahu bahwa akun Instagram Nadiem Makarim akan dipegang oleh Nadiem Makarim. Iya, betul, betul. Jadi ini ya Jadi semua kontennya dari saya gitu dan bukan memang staff nih bro. bukan. Tentunya kalau ada foto-foto ya saya kan nggak bisa ngambil semua foto saya sendiri. Jadi kalau foto-foto Ya, iya, tapi semua konten tulisannya komennya saya sendiri yang beli. jadi akan dibaca sama lu akan baca sendiri. Iya, iya. Akan saya sisihkan Oke, jeda-jeda waktu untuk baca. Nggak bisa selalu saya untuk baca, baca ya. tapi saya akan pasti alokasikan waktu. Saya juga ya Oke, penasaran gitu kan, pengen lihat terus gitu. Baru mulai lah. oke. Nah, kalau misalnya pertanyaannya kayak begini nih, ini contoh nih kita latihan Instagram. Siap, siap dilatih Latihan Mas Dedi. Ajarin saya Mas Dedi. kita latihan Instagram nih. Ada yang ngomong sekolah lagi dong. Kapan lagi masuk sekolah? Kalau enggak anak bangsa jadi terlantar. Ini semuanya minta sekolah balik. Gua tahu kenapa masalahnya. Tapi kan endingnya lu akan baca itu terus, bro. Gimana lu ngejawabnya kalau kayak gitu, bro? Wah, jawabnya pertama, ini kan Instagram saya personal ya. Jadi pertama opini saya secara personal. Yang pertama yang terpenting adalah bagaimana caranya mengembalikan anak-anak ke sekolah secepat mungkin tapi juga seaman mungkin. Itu jangan lupa. Banyak yang waktu itu nuduh-nuduh, oh Mas Menteri mau PJJ diteruskan terus dan lain-lain. Tidak. Itu saya tidak ingin melakukan, sebenarnya tidak ingin melakukan PJJ. Ini terpaksa karena kondisi COVID yang bisa mengancam banyak nyawa gitu. Bukan hanya anak-anak kita tapi juga orang tua dan kakek nenek mereka di rumah. Karena kan sekolah itu kan salah satu institusi kita yang paling sering bergerombol di satu ruangan tertutup, Mas Dedi. Ya agak Ya, unik ya. sekolah gitu kan, Hmm. agak unik gitu. Nah, jadi untuk menjawab ini pertama posisi saya jelas. Saya akan melakukan apapun untuk bisa mengembalikan anak kepada sekolah tatap muka secepat mungkin, seaman mungkin gitu. Oke. Dan seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya kan, zona kuning sama hijau sudah kita perbolehkan tapi dengan protokol yang ketat gitu. Cuman boleh setengah dari kelas yang masuk Mas Dedi. Jadi di Karena sekolah yang tetap muka. karena banyak orang yang menyamakan antara sekolah dengan mall. Kenapa mall boleh buka, sekolah nggak boleh buka? Kan itu endingnya kan mereka nyamain. Padahal harusnya kan sekolah itu beda dengan mall ya. Betul, betul. Sekolah itu beda. Ya satunya hubungannya juga dengan mata pencaharian masyarakat untuk ekonomi karena butuh butuh agar bisa makan, Mas Dedi. Gitu. Tapi kita juga nggak bisa menelantarkan kebutuhan pendidikan anak-anak kita. Makanya sudah mulai proses relaksasi dan pelatihan. Tapi insya Allah Mas Dedi, kita akan menemukan formulanya bagaimana agar anak-anak di seluruh Indonesia bisalah dengan protokol kesehatan yang ketat bisa melakukan paling tidak sebagian daripada pembelajaran dia tatap muka. Jadi itu komitmen saya Mas Dedi. Oke, oke. Kita bakal terus bisa membuat relaksasi dan fleksibilitas sehingga sekolah itu juga belajar latihan bagaimana menjaga protokol kesehatan. Oke, ini menarik nih. Nih, bro, ini kan mainnya nggak cuma Instagram doang ya. Lu comeback to sosial media, artinya ada Twitter main nggak, bro? Kenapa? Twitter main nggak? Atau cuma Instagram doang? Sekarang masih Instagram doang. Kalau yang Sekarang mas, berikutnya nanti ditunggu episode berikutnya.
Oke. Twitter. Ya, oke lah, boleh bilang lah. Kalau Twitter boleh. Ini Hati-hati loh. Mas Dedi, saya ada guru satu lagi nih di rumah yang ngajarin Mana saya mana bro? bagaimana guru sosmed. Ini istri saya nih, Franka. Lihat. Nih Mas Dedi, Halo. masalah Mas Dedi. Hai Mas Dedi, apa kabar? Ah, Dia nah, ngefans ini banget pertanyaan sama Mas menarik. Dedi. Dia ngefans banget. Gue mau tanya pertanyaan menarik nih. Ya. Apakah Instagram seorang Nadiem Makarim diawasi oleh istri? Jawabannya iya. Dibantu. Enggak, lebih tepat Mas Dedi diawasin, benar. Makasih. Itu Anda tahu dong itu lebih Bukan bahaya hanya dibandingkan Mas Dedi, bukan diawasi hanya presiden. Instagram saya saja diawasin istri, semuanya diawasin istri. Hidup saya. Berarti nanti kalau ada DM dibaca dong sama istri. Ya, ya nggak sampai segitunya. Oke. Istri juga Soalnya sibuk, bro, Mas Dedi. 3 anak kecil. kalau lu main Instagram, terus DM dibaca sama istri, percuma main Instagram. Wah, kok gitu, Mas Dedi. Parah. Wah. Soalnya kan pasti banyak yang gangguin gitu kan. Daripada baca komen, lu baca komen. Ini gue baca komen satu lagi, coba ya kita baca komen ya. Ini ada dari user underscore IOOO. Dia bilang gini nih, Pak, PNS dapat jatah 200.000 buat kuota. Pelajar gimana Pak? Ah, tuh bro. Ada yang ngomong gitu tuh bro. Iya, itu mohon ditunggu kabarnya. Tapi itu adalah perjuangan internal saya di pemerintahan untuk memastikan bahwa ada dukungan untuk pulsa kepada murid-murid kita di masa PJJ ini. Dan itu nggak mudah, tapi sedang diperjuangkan. Mohon ditunggu kabarnya kalau saya sukses apa tidak. Oke, karena ini kerjanya kerja tim ya, lu nggak sendirian ya bro ya? Iya dong, karena anggarannya udah bisa harus juga bukan dari kementerian. Kalau masalah pulsa dan lain-lain kan harus diskusi. Saya selalu berdiskusi dengan para telco operator sedang merancang dan juga dengan berbagai macam kementerian untuk berkolaborasi dan untuk menemukan anggarannya bagaimana dan mekanismenya bagaimana. Tapi insya Allah bantuan pulsa ini akan terrealisir, Mas Dedi. Kemarin waktu di acaranya Mbak Nana di Najwa, saya sudah mempertaruhkan kehormatan saya di situ. Jadinya kalau gagal saya malu juga tuh, Mas Dedi. Jadi harus Benar. Ini masalahnya, kalau seorang Nadiem Makarim itu kan high tech ya harusnya ya. Iya, lumayan. Istri saya lebih high tech dari saya. Gue mau bocorin sesuatu boleh nggak ya ke penonton ya? Apa nih? Aduh. Bahwa tadi seorang Nadiem Makarim nelpon saya, terus dia ngomong. Kan Mas Dedi kan. Wah. Dia ngomong, gue high tech. Menyadari ini bukan ide yang sangat baik ini. saya accept ide ini ke Mas Dedi, kayaknya harus saya kaji ulang ini. Gue high tech, tapi gue nggak tahu cara nyalain IG Story Live. Ya nggak pernah. Saya terakhir kali di IG Live itu belum ada IG Live. Adanya IG doang. Adanya IG doang. Nge-post aja adanya. Story saja belum ada. Stories belum ada dulu? Belum. Saya udah lama banget dulu Instagram. Oke. Tapi banyak orang yang sirik dengan Anda karena Anda centang biru, bro. Loh, kenapa? Karena susah centang biru. Boleh jelasin dikit nggak? Ini Mas ini bisa jelasin saya nggak? Karena banyak orang ingin mendapatkan centang biru tersebut. Centang biru, betul. Karena kalau centang biru tuh official, betul. Tapi memang harus lah, kalau menteri harus dapat centang biru. Kalau nggak kan nanti ada orang pura-pura jadi menteri, pura-pura mereplika lu, nanti jadi bahaya gitu. Kalau menurut gue sih itu. Mas Dedi centang biru kan? Saya bukan menteri tapi saya centang biru, bro. Iya, jadi gimana itu? Oke. Kok bisa dapat? Ada lah, pokoknya dapat lah. Wah, ini menarik sekali karena follower saya memantau follower Pak Nadiem udah naik 300 orang sekarang. Oh ya? Iya, ini udah naik 300 orang, kita pantau terus. Terima kasih sudah memfollow. Luar biasa nih. Nah, ini ada pertanyaan, kalau Anda main Instagram, Anda memang tiap hari mau ngeposting? Ya,
goalnya adalah kalau bisa sehari adalah posting gitu. Kalau enggak ya setiap 2 hari lah atau apa gitu. Tapi minimal setiap 2 hari, kalau bisa setiap hari ada postingnya. Tergantung aktivitas saya juga. Tergantung aktivitas. Tuh. Oke. Kayak tadi tuh saya baru aja ketemu Pak Presiden tadi di sana. Nanti saya ada posting tuh fotonya sama Pak Presiden. Oh, Itulah, oke. kalau ada yang relevan aja gitu atau menarik. Kalau ada relevan. Ada orang nanya juga, Pak, Bapak ketika main Instagram nanti kalau dikata-katain diperkarakan ITE nggak nih? Ya enggak lah. Beda lah. Kan kita kan sama-sama muda, semua mengenal lah format online ini kan Oke. format yang sangat merdeka ya. Gimana saya mau mengkampanyekan merdeka belajar tapi kemerdekaan mengutarakan pendapat tidak dijaga. Kan? Luar biasa. Nggak konsisten Gua loh. suka banget. Gua suka Silahkan banget. lah. Kulitnya Suka tebal, banget. kulitnya tebal. Kulitnya tebel ya. Ya, kulitnya tebal. Tapi Anda belum tahu tentang bagaimana julidnya netizen. Hati-hati. Saya sebelum ini dikabarin sih sama tim saya mengenai dan udah pernah kan saya juga ada di berbagai macam aktivitas sudah ada di sosmed, cuman bukan akun personal. Jadi itu udah lumayan lah saya dapat update-nya gitu. Tapi mungkin nggak sepersonal ini Mas Dedi. Oke, ini very personal, very Agak personal. saya excited sih, cuman sedikit menakutkan. Tapi Nah, excited. ini ada dari Rafe_Tle. Siap-siap aja Pak sambil ketawa tuh dia tuh. Gak apa-apa, saya masih aja nggak ngeliat ke bawah nih di komen-komennya sekarang. Oh iya. Saya meng-outsource ke Mas Dedi aja dulu. Oh iya. Oke. Terus ini pada nanya nih, bro, anak-anak Anda suka nggak belajar online? Anak-anak saya umur 3 sama 2. Jadi saya punya anak umur 3, saya punya anak umur 2, sama saya punya Jadi anak belum belajar online ya? 4 bulan. Udah yang umur 3 dan 2 sebenarnya udah ada kelas online-nya. Tapi sangat sulit untuk semudah itu melakukan online. Jadinya ya beban mengajar mereka ada di saya sama istri saya. Jadi tiap hari itu kita ada kurikulum membaca, kurikulum literasi. Saya harus paling tidak sehari itu bisa 2-3 buku saya bacain ke dia. Gitu. Lalu kita main game-game, nanya bertambah dan lain-lain gitu. Tapi pokoknya ya kurikulum saya ini dari buku-buku gitu loh, jadi buku-buku di rumah. Dan itu bayangin Mas Dedi, saya full time menteri, tapi karena work from home juga full time ayah. Parents, dengan betul. Iya, jadi saya juga fully merasa bebannya PJJ bagi orang tua ini. Karena bagi apalagi anak-anak saya kecil. Ini tuh kan banyak banget yang nanya, maksudnya masuk sekolah lagi, banyak banget yang nanya gitu ya. Ini sebenarnya mungkin gue mewakilkan gitu ya. Kita tuh udah sempat ngobrol, debat panjang di podcast. Sekarang udah 2 juta lebih yang nonton podcast kita berdua pada saat itu. Ya. Jadi kalau di YouTube itu kita kalinya sama 5, jadi sekitar 10 juta orang udah nonton tuh podcast lah sebenarnya. Nah, wow. Yang audio lebih banyak lagi ya Mas Dedi? Oh iya, yang audio banyak banget. Jadi ya kita hitungnya bisa 20-30 juta orang yang mendengarkan hal tersebut. Nah, sebenarnya Pak Nadiem ini, correct me if I'm wrong ya bro, correct me if I'm wrong. Sebenarnya Pak Nadiem ini juga setuju dengan kita semua, nggak suka adanya sekolah jarak jauh, sekolah daring. Kalau bisa secepatnya dibuka tatap muka. Itu dari pembicaraan gue sama brother pada saat itu kan. Betul. Tapi itu keputusan untuk melakukan itu kan ada di 4 kementerian, bukan hanya di saya. Jadi kita harus berembuk sesuai dengan apa kriteria resiko kesehatannya, Mas Dedi. Jadi yang kemarin itu sekolah itu tidak bisa dibuka atau apa, itu adalah keputusan 4 menteri. Cuman saya sebagai Kemendikbud yang menjadi corongnya lah, yang mempresentasikan kebijakan tersebut, relaksasi zona kuning hijau dan lain-lain. Tapi ujung-ujungnya, harapan saya ke depannya, ujung-ujungnya ini adalah menjadi otonomi daripada masing-masing daerah, Mas Dedi. Karena itu adalah sebenarnya mereka yang paling mengetahui kondisi lapangan, situasi COVID di masing-masing daerah mereka gitu. Jadinya benar. Semakin kita ke akhir tahun, menurut saya akan semakin banyak yang kita berikan kewenangan itu kepada Pemda. Karena sekarang kan diperbolehkan baru kuning hijau, yang oranye merah masih belum boleh gitu.
Oke, ini ada usul dari anak-anak, I'm agree with this, saya setuju dengan usul mereka. Bro, selama daring, selama belajarnya lewat jarak jauh, boleh nggak kalau misalnya mulainya itu jam 9 pagi gitu, jangan pagi-pagi banget. Kan ini di rumah, jadi lebih sulit. Maksudnya jam pelajaran tuh dikurangin bro gitu, tolong gitu. Itu semuanya sudah bisa, Mas Dedi. Seluruh fleksibilitas mengenai pengaturan penjadwalan itu sudah diberikan kebebasan. Jadinya ada sekolah-sekolah yang sudah melakukan itu. Bahkan kita sudah keluarin kurikulum darurat, Mas Dedi. Kurikulum darurat itu adalah alternatif kurikulum yang bisa digunakan di mana kompetensi dasarnya yang tadinya kurikulum 2013 itu mata pelajarannya turun, jumlah kompetensi dasarnya ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang 40%. Alasannya kenapa kita lakukan itu adalah itu permintaan guru untuk memberikan mereka ruang waktu untuk lebih fokus, lebih mendalami mana yang Tapi esensial. for example kayak sekolah anak gua juga sampai sekarang masih jam 7 sampai jam 3 sore, bro. Betul, Nah, tapi itu kan gimana tuh? itu tergantung masing-masing sekolahnya, bagaimana mereka ingin mengatur jadwal guru-guru mereka mengajar dan lain-lain. Tapi fleksibilitas dalam mau berapa jam yang pakai online class, berapa jam yang mengerjakan soal di rumah dan lain-lain atau independent work itu sebenarnya prerogatif itu diberikan kepada masing-masing sekolah. Nah, Asal mereka total jam bekerja sebagai gurunya itu masih terpenuhi kan, itu adalah ketentuan dinas masing-masing bahwa untuk nah, memastikan guru itu benar-benar masuk belajar. mereka berharap Pak Menteri sebagai menteri bisa mengurangi jam pelajaran gitu. Apakah mungkin? Otomatis kalau kompetensi dasarnya itu sudah dikurangi, berarti bukan berarti jam belajar ya, mungkin jam yang online-nya bisa yang turun gitu. Tapi kan tentunya anak-anak masih harus mengerjakan soal-soal dan lain di rumah. Jadinya saya ingin memberikan kepastian pada para guru-guru sama sekolah bahwa yang dimaksudkan belajar itu kan bukan semuanya yang online secara live gitu loh. Bahwa ada juga belajar yang secara independen di rumah dan lain-lain. Jadinya guru-guru itu harus menemukan formulanya sendiri yang paling cocok untuk anak-anak ya. Karena saya setuju banget sama Mas Dedi. Kalau dia berbayangkan kalau dia 4, 5, 6 jam di depan komputer, itu seberapa lama dia bisa memegang fokusnya dia sendiri. Nah, apakah itu nggak bisa langsung keputusan dari menteri, bro? Maksudnya di depan komputer hanya bisa 4 jam gitu. Bisa nggak, bro? Kalau saya putuskan itu artinya dipaksakan, itu artinya bukan merdeka belajar, Mas Dedi. Malah yang saya lagi mencoba merubah paradigmanya adalah, ayo dong, temukan formulanya sendiri. Saya tidak akan menghukum atau tidak akan melakukan berbagai macam belenggu, ini semua dibebaskan. Dana bos direlaksasi, kurikulum disederhanakan, metode waktu dan kriteria pengajaran guru 24 jam sudah dikesampingkan sementara masa pandemi ini. Semuanya ini udah dibuka gitu loh, rentan-rentannya. Jadinya untuk guru menentukan memberikan kemerdekaan mereka, oke, kita harus menemukan format yang baru yang lebih efektif sehingga anak-anak itu nggak bosen, nggak jenuh, dan masih melakukan pembelajaran yang lebih esensial. Nggak usah semuanya di cover gitu. Dengan kurikulum darurat ini nggak perlu semuanya di cover. Jadi gitu Mas Dedi. Tapi sulit ya. Ini nggak mudah loh untuk Nggak mudah ya. memberikan kemerdekaan. Belum tentu itu kadang-kadang diterima, dan kadang-kadang banyak sekali guru dan sekolah yang meminta aja, kasih aja deh apa yang harus saya lakukan gitu. Tapi Karena tanpa melakukan pemikiran itu ya susah kita melakukan pembelajaran karena masing-masing sekolah, masing-masing daerah berbeda semua. betul, karena nih banyak sekali yang nanya nih, ini gua ada pin satu dari Fatima nih. Fatima nanya begini, soalnya gini Pak, tugas tuh numpuk banget dan memang benar tugas numpuk banget. Terus mereka takut kalau kita nggak naik kelas semua gimana Pak? Ya, itu aturan pertama yang kita keluarkan pada saat pandemi COVID itu adalah untuk memastikan bahwa sebenarnya kriteria kelulusan itu pertama UN kan kita cancel untuk tahun ini. Dan juga kriteria kelulusan kita buat lebih fleksibel, bisa menggunakan angka sebelumnya dan lain-lain. Gitu. Jadinya untuk tahun ini harapannya adalah sebagian besar anak yang masih mengikuti pembelajaran itu harusnya lulus, Mas Dedi. Jadinya itu memang itu sudah menjadi salah satu arahan atau mandat kepada semua kepala dinas bahwa kita pastikan jangan sampai anak-anak drop out, jangan sampai anak-anak tidak lulus.
Cuman Oke. karena masalah Cuman COVID. gara-gara ini. Bro, ini di online aja, kita live Instagram aja sudah ada yang menghujat loh. Ada yang menyuruh Pak Nadiem mundur saja. Ada 2 orang yang ngomong kayak begitu gitu. Nah, ini yakin bro, siap nih main Instagram nih. Ya siap nggak siap, saya membutuhkan suatu tempat untuk menampung aspirasi. Saya butuh mendengar. Kalau aspirasi itu tidak konstruktif ya nggak apa-apa. Tapi pasti banyak sekali aspirasi-aspirasi dan kritikan yang konstruktif dong, yang bisa bikin kami membuat kebijakan yang lebih baik dan juga bisa melihat mengetes apa level pengertian kebijakan kita di masyarakat. Jadi ya Ya. siap nggak siap harus saya hadapi. Ini yang memuji Anda juga banyak bro, yang memuji Anda juga banyak. Terakhir kali ini banyak sekali pertanyaan tentang wajib militer nih. Ini dari Andi Saputra dan teman-temannya. Gimana Pak dengan wajib militer, pendidikan militer? Ini kayaknya banyak yang takut nih bro. Ya, ini pun buat saya kaget waktu saya mendengar ini isu. Saya mendengarnya juga baru dari Serius? luar. Iya, Oh, ya? iya, karena beberapa diskusi yang sebelumnya sudah terjadi itu bukan mengenai wajib militer sama sekali. Malah itu berhubungan dengan misalnya program Kampus Merdeka di mana mahasiswa secara voluntary kalau ingin misalnya mengikuti 1 semester misalnya pelatihan perwira atau officer training buat military, leadership military school kayak di Amerika itu namanya kayak West Point program buat officer. Kalau sebagai kemerdekaan mahasiswa untuk memilih, saya mau dong 1 semester, mau dia masuk militer apa tidak itu masalah lain. Tapi kalau dia mau mengikuti program seperti itu selama 1 semester, harusnya menurut saya itu sangat baik gitu. Itu opini saya. Nggak pernah ada diskusi mengenai wajib militer di saya. Oh, tidak ada tuh ya bro ya? Enggak, di saya personally tidak ada diskusi mengenai itu. Jadinya semua yang kita diskusikan adalah mengenai voluntary, ada program-program 1 semester kalau mahasiswa itu ingin apply ke program kepemimpinan perwiraan atau belajar berbagai macam ilmu intelligence, ilmu militer dan lain-lain. Itu maksudnya. Kalau saya di bagian Kampus Merdeka bukan masalah wajib militer itu saya sama sekali belum mengetahui mengenai isu itu dan tentunya belum mengambil keputusan apapun. Itu hanya bagian dari Kampus Merdeka. Itu yang saya tahu sampai sekarang. Gitu. Jadinya saya kaget waktu dengar mengenai wajib militer dan itu topik yang sangat baru dan saya pun belum sama sekali mendengar secara langsung mengenai itu. Oke. Nah, ini pertanyaan gue nih mungkin ya. I don't want to disturb your time. Waktu lu pasti sibuk banget. Nggak apa-apa. Tapi for you mas Dedi anytime lah. Thank you brother. Tapi pertanyaan yang benar-benar bikin penasaran adalah apakah yakin seorang Nadiem Makarim itu akan ngebalesin komen orang di Instagram? Nah, itu saya nggak bisa jamin. Itu saya nggak bisa jamin karena waktu saya sangat terbatas. Untuk menjawab semuanya tentunya saya tidak mungkin melakukan itu. Tapi kalau ada beberapa hal yang patut dijawab atau yang memang penting untuk diklarifikasi, itu pasti akan saya jawab gitu. Tapi yang lebih penting lagi adalah mendengar. Ya betul. Tapi pasti bukan orang lain ya yang menjawab ya. Enggak, semuanya dari saya. Oke. Ya. Mantap. Di rumah bro? Di rumah. Baru pulang dari istana tadi. Baru pulang dari istana. Ini pertanyaan terakhir aja. Apakah kehidupan seorang Nadiem Makarim di rumah, kebahagiaannya dengan istri dan anak-anaknya juga akan diposting di Instagram atau hanya untuk ngurusin pemerintah doang? Enggak lah, kalau anak-anak saya udah pasti enggak gitu. Mungkin kadang-kadang ada istri saya karena ya memang istri saya terlibat dalam seluruh kehidupan saya. Tapi kalau anak-anak ya memang itu hidup anak-anak saya gitu dan saya harus karena mereka belum bisa memberikan izin ke saya harus menghormati hak privasi mereka gitu. Ya. Tapi apakah kemesraan dengan istri kadang-kadang makan bareng atau ngapain akan diposting di Instagram juga apa tidak? Ya kita lihatlah nanti kalau istri saya mau apa enggak. Loh, karena kalau gue pribadi gue pengen lihat yang itu bro. Emang kita kan iya, nggak pernah tahu.
Banyak yang Kita udah kan nggak minta pernah gitu, tahu, pengen bener. tahu kehidupannya gitu. Iya, tapi Iya, seorang Nadiem Makarim ini aslinya gimana gitu loh. Kalau bangun tidur kayak apa gitu kan? Apakah stres apakah jadi menteri sekarang? Kan pengen tahu kita dari ekspresi muka Anda seperti ya apa. kalau stres ya selalu stres lah. Mana ada sih menteri yang nggak stres di zaman krisis seperti ini? Semua stres lah, gitu. Mungkin saya stresnya lebih besar lagi karena sekolah masih banyak yang belum bisa tetap muka. Tapi ya stres, semua menteri stres lah, semua pemerintah stres lah mengurus masalah yang nggak ada SOP-nya ini Mas Dedi, krisis kayak gini. Tapi ya saya kehidupan sehari-hari ya bangun, Zoom, ngajarin anak, Zoom, meeting, ketemu Pak Presiden, balik ngasih makan anak, ngajarin anak, baca buku anak, atau gitu. Jadi kayak full gitu. Saya baru bebas untuk sedikit relax tuh mungkin jam 8 jam 9 malam gitu. Mas Dedi jadinya nggak banyak sih Mesra dengan menteri nggak mesra banyak dengan menteri istrinya yang punya kapan? anak bayi kecil Mas Dedi. Jadinya itu benar-benar lagi butuh kasih sayang semua gitu loh anak-anak saya. Jadi itu tantangan yang luar biasa sih buat saya. Oke. Mesra dengan istrinya kapan, Bro? Wah, nanya gitu. Ya gimana? Itu hubungan dengan istri kan yang terpenting. Saya harus selalu karena dukungan saya sebagai menteri itu kan kalau tanpa istri kan nggak ada artinya. Ini Ya. semua ini yang saya lakukan ini yang nggak pernah dapat kredit, yang nggak pernah dapat pujian atau apa itu adalah ya pahlawan yang nggak kelihatan itu yaitu istri saya. Semua itu yang mendopong kehidupan saya, anak-anak saya itu istri saya. Oke. Oke, brother, thank you. Terima kasih banyak nih. Ada komen dari underscore Ika YSSR. Pak Menteri adalah yang terbaik nih. Gue bacain yang bagus-bagus nih sekarang nih. Biar Makasih. semangat Pak katanya tuh, ya kan? Ada yang minta Makasih. giveaway Pak, tuh, ya kan? Nanti jadi gue bacain yang bagus-bagus supaya Anda tidak terlalu stres juga. Tapi thank you bro, sukses terus. Nih kita semua lagi dalam keadaan ya di pandemi ini pasti semuanya stres, semuanya pasti punya pendapatnya masing-masing berbeda dan berbeda pendapat itu boleh pastinya selama kita tidak merugikan orang lain juga ya. Iya. Dan saya kenal dengan Nadiem Makarim secara pribadi dan kita ngobrol banyak. Beliau juga tidak ingin ini semua terjadi. Beliau pengennya sekolah cepat dibuka. Beliau pengen anak-anak itu ada di sekolah lagi karena pelajaran tidak tatap muka itu tidak efisien menurut seorang Nadiem Makarim. Tapi apa yang dilakukan adalah mencoba apa yang terbaik di situasi yang terburuk, apa yang bisa dilakukan terbaik. Seperti itu ya bro. Betul. Dan terima kasih banyak udah live sama gue. Tapi yang paling penting adalah saya dukung Anda untuk siap-siap dihujat banyak orang di Instagram. Siap. Makasih Mas Dedi. Oke, brother. Terima kasih banyak. Makasih, Thank you. makasih. Selamat siang. Sukses terus, bro. Makasih Mas Dedi. Yuk.